Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحسد كبار النفوس لا يحسدون لأن الحسد من صغار النفس وضعف الإرادة ولؤم الطبع والعظيم الأبي من بعدت المسافة بينه وبين هذه الأخلاق الوديعة من الكلمة السائرة الحسود لا يسود، وهي كلمة لو تعلمون عظيمة تتضمن معاني كبيرة، وهي إن صغر لفظها فقد كبر معناها وشرف فحواها. Al-hasadu dengki, kibarun nufus utawi wong kang gedhe jiwane, orang yang berjiwa besar. Iku la yahsuduna, ora dengki sapa kibarun nufus. Li annal hasada, krana temen sedune dengki iku min sigharin nafsi, saking cilike jiwa, orang yang berjiwa kecil. Wa dhafil iradati, lan lemai kemauan, lemahnya kemauan. Walu mittab'i, lan tercelane watak, tercelane watak. Wal azimu, te wong kang agung, al abiyu, kang menjauhi sifat tercela, iku man wong ba'udat, kang adoh apa al masawifu, piro-piro perjalanan atau jarak, kang adoh apa piro-piro jarak, benahu antarane man, wa bena hadil akhlaqi, lan antarane iki akhlak al wadi'ati, kang asor. Minal kalimatis sairati, iku setengah saking kalimat sing terkenal. Al-hasudu la yasud, utawi wong kang dengki iku la yasudu, ora bisa nguasani sapa hasud. Wa ya te kalimat iku kalimatun kalimat, law ta'lamuna, lamun ngerti sira kabeh, iku azimatun agung. Tatadammanu, mengandung apa kalimat, mengandung ma'aniya ing pira-pira arti, kabiratan kang gedhe. Wahya utai kalimat, insahura, senajan cilik apa lafzuha, lafate kalimat, faqad kabura, maka teman-teman gede apa maknaha, artine kalimat. Wa syarufalan mulya apa fahwaha, isine utawa kandungan kalimat, lan mulya apa kandungan kalimat. Jadi setelah berbicara bab kejujuran, dusta yang menghilangkan ya kepercayaan orang, kepercayaan masyarakat,
Ini perlu diketahui setelah seorang mendapatkan kepercayaan, memperoleh penghormatan, memperoleh kebahagiaan. Ini biasanya orang yang memperoleh kenikmatan, kebahagiaan tidak lepas dari orang yang iri, tidak lepas dari orang yang dengki. Ya. Seperti apa yang disampaikan, kullu dzi ni'matin mahsud. Semua orang yang memperoleh kenikmatan, yang mempunyai kenikmatan itu diiri. Ya. Jadi karenanya setelah berbicara bahwa untuk memperoleh kepercayaan kita mesti meninggalkan dusta, khianat, kemudian egois dan sebagainya. Perlu diketahui nanti apabila sudah memperoleh kenikmatan, ya, ada penyakit dari luar, ada orang iri, ada orang dengki, ada orang hasud, ya, dan lain sebagainya. Nah, namun perlu diketahui bahwa orang yang dengki dan iri itu orang yang berjiwa kecil, bukan berjiwa besar. Kalau orang berjiwa besar, kenapa kita ngiri berhasilan orang lain? Kalau kita ingin berhasil seperti orang-orang yang berhasil, kita ikuti jejaknya, ya. Itu namanya orang berjiwa besar. Si A sukses, saya juga ingin sukses, sama-sama manusia. Ngapain si A kok bisa sukses, saya tidak bisa sukses? Nah, ini tidak usah kita lalu mendengki kepada orang yang sukses, tinggal ikuti jejaknya, ya. Sebab siapa orang yang mengikuti jejaknya orang berhasil, insya Allah dia juga akan berhasil. Itu artinya bahwa sifat dengki itu, ya, sifatnya orang yang berjiwa kecil, sifatnya orang yang tidak punya kemauan yang kuat, ya. Kalau orang punya ingin kemauan yang kuat, ya tinggal, ya, kita mengikuti, gitu. Dan itu merupakan watak tercela, ya. Wataknya orang-orang yang jelek, ya, suka ngiri, ya, suka dengki, nantinya sampai pada memfitnah. Itu artinya orang besar dan orang yang menjauhi diri dari sifat tercela, maka jarak antara dia dengan jarak sifat tercela ini, yaitu sifat hasud, sangat jauh. Karenanya ungkapan yang sangat terkenal, al-hasud la yasud, pendengki tidak akan bisa menguasai. Pendengki, ya, kalaupun andai kata sementara dia berhasil, tapi enggak lama keberhasilannya itu. Nah, ini kalimat ini sekalipun, ya, sangat singkat namun padat tentang arti. Al-hasudu te wong kang hasud, pendengki, iku yakunu ana sapa hasud, oneku doyiqal khuluqi, sempit akhlaknya, mungqabidas sadri, sesak dadanya, muttaribal fikri, goncang pikirannya. Indro'a lamun ningali sapa hasud, dza nikmatin ing wong kang duweni nikmat, au syahad tau menyaksikan sapa hasud, ahadan ing siji wong, nala kang memperoleh sapa had, finnasing dalam menungso, makoman ing kedudukan, rofi'an kang dhuwur, wa utai ahad iku ahlun ahli lahu marang makom, wadda mongko demen sapa hasud, lau tuhawwalu lamun den pindahake, den leh, den pindahake apa tilkan nikmatu mengkon-mengkon nikmat ilaihi maring hasud,
wa yakunu lan ono apa dzalikal maqamu mengkono-mengkono kedudukan iku tawayadai tunduk pada kekuasaan, tunduk marang tangane hasud. Wa innala senejan memperoleh sapa hasud asyaqa ing kecelakaan min ashabihima saking pira-pira kang duweni nikmat lan makom manalahu ing nggon merkoleh syaqa. Jadi pendengki ini biasanya selalu sesak napas, sesak dada, ya, sempit perangainya, goncang pikirannya. Karena apa? Ya manusia di dunia ini jelas ada yang senang, ada yang susah, ada yang memperoleh kedudukan tinggi, ada yang tidak memperoleh kedudukan tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini sudah sunnatullah, aturan Allah Ta'ala di bumi ini, di dunia ini seperti itu. Pendengki itu seolah-olah tidak boleh melihat ada orang lain senang, ya. Tidak boleh ada orang lain punya kedudukan. Nah, padahal itu mesti ada. Nah, kalau mas saja ada orang punya kedudukan, dia ngiri, dia dengki. Kalau demikian hidupnya kacau terus, ya. Hidupnya akan goncang terus, ya. Kata orang Jawa, ya, wong sing pendengki ku ya paling kok mati ke aku. Soalnya iri ora berhasil, ya, tewas kesel, ya, tewas jengkel, tapi wong sing dijengkeli tetep ono terus, dia mati ke aku. Ini orang-orang pendengki gitu. Bapak orang seneng, orang bahagia, orang berhasil itu selalu ada di dunia. Lah pendengki itu tidak senang kalau ada orang berhasil, tidak senang kalau ada orang kaya, tidak senang kalau ada orang yang memperoleh kedudukan. Dia ngiringin merebutnya. Kalau begitu kan sepanjang dia hidup akan selalu sesak napas, akan selalu ngiri, akan selalu silau melihat orang lain berhasil. Ya, at-tamanni utawi pengarep-arep kama yakuluna kaya oleh ngucap sapa nas iku rasumalil muflisi modale wong kang pailit, modale wong kang pailit, ya, muflis, pilesman. Wa analan kaya apa liman kadhe wong khola kang sepi sapa man minal iradati saking kemauan wa izzatin nafsi lan mulyane jiwa wa karomit tabai lan mulyane watek wa anna iku liman khola ayana lautar piento merkoleh sapa man al maqam al mahmud ing kedudukan terpuji au yasila utawa tumeka sapa man ila nikmatil mahsudi maring nikmate wong kang den dengki fa huwa mongko tawi bahwa mengkoteman bidzalika kelan mengkono pengarep-arep asafili kang rendah iku layastati ora kuasa sapa man ayu hawila arep yen to mindahkan sapa man ilaihi marang man nikmatan ing kenikmatan an ama kang wis paring nikmat ha ing nikmah sapa Allah Gusti Allah taala ala abdihi ing atase kawulane Allah
wala ayaghtashiba lan ora bisa menggasap, ora iso nggasap sapa man, tidak bisa merampas makoman ing kedudukan di ghairihi kadue liyane man. Fayuwasatu mongko diserahkan apa makom ilaihi maring man, balia beko balik tetap sapa man kama kana kaya oleh mau neman, kaya mau neman kolilan nikmati iku sedidik nikmati safilal makomi asor kedudukane Baliyabqa qalila, jadi hal dari yabqa saja. Qalilan nikmati halih sedidik nikmati safilal makomi, ya, rendah kedudukane dani an-nafsi asor jiwani wati al-qadri rendah kedudukannya. Wal yumkinono tah mungkin sapa man wong kana kang ana sapa man oniku kadzalika kaya mengkono qalilan nikmasa filal maqam ayak bido arep yen to mungkin ayak bido ing arep yen to menggenggam sapa man ala nasiyati su'dadi ing atase embun-embune kepemimpinan, artinya puncak kepemimpinan, embun-embune kepemimpinan. Au yajula atau mubeng-mubeng sapa man fi maidanis syarafi ing dalam medan kemuliaan. La, tidak mungkin. La, orang mungkin. Wa rabbil ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Fa innahu mongko temestune man bitilkal akhlaki kelan mengkono-mengkono akhlak iku la yasudu ora bisa nguasani sapa man walau akafalan senajan menekuni sapa man ala hasadi ngate sifat hasudeman abadad dahri ing sepanjang masa. Jadi kembali watak orang yang hasud itu hanya melamun, ya, ngarang, ya, hanya cuman ingin kayak gitu, ya. Ini modalnya modal hanya angan-angan, ya, bukan modal kemauan, ya. Kalau orang yang modalnya kemauan sudah barang itu ada usaha dan ikhtiar. Ini hanya modal lamunan. Lah lamunan ini adalah modalnya orang-orang yang pailit. Orang-orang yang pailsmen ini modalnya cuman melamun. Ingin, ya, tapi tidak dibarengi dengan usaha. Lah kalau orang tidak punya kemauan, tidak punya jiwa besar, tidak punya sifat watak mulia, bagaimana mungkin bisa memperoleh kedudukan yang terpuji atau bisa sampai kepada kenikmatan orang yang diiri? Dia dengan lamunan yang rendah itu tidak mungkin akan bisa memindahkan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seorang, lalu dengan lamunan akan bisa pindah padanya, ya. Jadi taruhlah sekarang ini, ya, dongeng banyak lampu Aladin itu ya hanya dongeng cerita, ya. Ada orang hanya ingin, ya, simsalabim bisa menguasai macam-macam, ya, itu dongeng. Ya, mana sih ada lampu Aladin, ya, dengan simsalabim bisa menguasai macam-macam? Tidak, mesti kerja keras. Bagaimana mungkin dia akan merampas kedudukan orang lain, kemudian kedudukan diserahkan kepadanya hanya dengan cara melamun
tanpa ada ikhtiar dan usaha. Nah, pelamun ini ya akan sedikit nikmatnya, rendah kedudukannya, kemudian juga rendah jiwanya, rendah pula kedudukannya. Bagaimana mungkin orang yang hanya sekedar melamun, ya kalau berharap bisa saja ini melamun lah katakan, ya kalau harapan ada usaha, ya orang yang dengan melamun bisa menguasai ya tampuk kepemimpinan, ataupun ia akan ada di tengah-tengah kekuasaan. Tidak mungkin, demi Tuhan Ka'bah kata pengarang, demi Allah tidak mungkin orang hanya dengan sekedar lamunan dapat menguasai ya. Jadi istilah ngarep-ngarep ndok blorok ya ora mungkin no, jadi wong Jawa mung sekedar ngarep-ngarep ndok blorok ya. Amal kabirun nafsi, anapun utai wong kang gede jiwane, berjiwa besar, bahwa mongko utai kabirun nafsi iku imbasura lamun ningali sapa kabir fi ghairi dalem liyane kabir bi amrin kelawan siji perkara yuthna kang den alam bihi sebab amrin sapa alaihi kabir auro auto ningali sapa kabir hu ing ghair fi manzilatin ing dalem kedudukan yuhbatu kang den kepingini apa alaiha manzilah fala yajulu mongkora mubeng-mubeng fi wahmihi dalam pradugane kabir ayah sudar piento hasud sapa kabirhu ing ghair ala nikmati ngatasé nikmate ghair au yahutta utawa ya ngasorake mengurangi au yahutta to ngasorake sapa kabir mim manzilati saking kedudukane ghair. Itu duduk Balias'a bali usaha sapa kabir kullasai kelawan sepenuh usaha lianala supaya memperoleh sapa kabir mitla manalihi sak padane perolehan ghair wayar kolan munggah sapa kabir mitla ruqihi kelan sak padane ya munggahe ghair fa in zada fihi fa in zada mongko lamun tambah fi ing dalam kabir apa al ibau ya menjauhi sifat tercela fala yarda mongko ra ridho sapa kabir li nafsi kanggo awak dhewe ne kabir illa bima iklan barang fauqa dzalikal maqami sak dhuwure mengkono-mengkono kedudukan wala yakhtarulan ora milih sapa kabir laha marang nafsihi illa arda angin kelawan kang luih den ridoni mintil kan nikmati tinimbang mengkono-mengkono nikmat. Ini untuk membedakan orang yang berjiwa kecil dan berjiwa besar. Kalau al-hasud itu berjiwa kecil ya. Kemudian sesak nafsu, beda dengan orang yang berjiwa besar. Manakala ia melihat orang lain sukses, orang lain terpuji, orang lain memperoleh kedudukan yang disenangi, maka tidak terbetik di dalam jiwanya untuk melakukan sifat dengki, ya merongrong kedudukannya ataupun menggeser ya kedudukannya
tidak terbetik dalam hatinya seperti itu. Lalu apa? Dia belajar dan belajar. Kenapa si A berhasil? Kenapa si A sukses? Ya, ini mengadakan penelitian atas keberhasilan orang-orang yang berhasil. Ya, melihat katakan bagaimana si A bisa sukses itu. Lalu dia mencoba, ya, berusaha dengan sekuat tenaga seperti apa yang telah diperoleh oleh orang lain. Bahkan kalau dia memang orang yang jiwanya lebih besar lagi, ya, dia belum puas kalau belum peroleh lebih tinggi daripada apa yang diperoleh orang lain dengan cara yang sangat baik, ya. Jadi dengan cara yang sehat. Ini Bung Karno pernah menulis dalam bukunya itu Di Bawah Bendera Revolusi. Dia menceritakan, ya, tentang orang yang berjiwa besar, katakan, sehingga dia cita-citanya besar sekali, ya. Jadi kayak Indonesia sebagai negara mercusuar, katakan, dia kalau melihat negara-negara lain berhasil, kenapa? Ya, kalau negara lain bisa berhasil, apakah kita tidak berhasil? Ini, ya, saya kira adalah, katakan, ya, dari sifat Soekarno yang termasuk terpuji, kalaupun tidak semua sifatnya baik, tapi ada sifat terpujinya, terutama sekali dia itu punya keinginan yang besar, ingin katakan Indonesia ini, ya, setingkat, paling tidak itu setingkat, kalau bisa lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Nah, sehingga dia berusaha dengan berbagai macam usaha. Ini mestinya seperti itu, ya. Kalau kita ingin sukses, ikuti jejak orang sukses itu. Ini apa yang ada dalam bukunya Soekarno dahulu Di Bawah Bendera Revolusi itu seperti itu. Wadha'atun nafsi tadfa'ul insan ila ayyatamanna zawalan ni'mati an ghairihi litakuna lah wa iba'uha yahfizuhu ilal amal. Utawi asore jiwa iku tadfa'u mendorong apa wadha'atun nafsi al insana ing menungso ila ayyatamanna maring ngarep yentung ngarep-ngarep sapa insan zabalan nikmati ing ilangi kenikmatan an ghairi saking liyane insan litakuna supaya ono apa nikmat iku lahu marang insan wa ibauha utawi, ya, asal maknanya tidak mau tercela, berarti, ya, terhormatnya nafsi utawi terhormatnya nafsi ku yahfizu mendorong apa iba kemuliaan jiwa, ya, utawi kemuliaan jiwa iku yahfizu mendorong apa iba hu insan ilal amali maring kerja berkarya liyafuza supaya memperoleh sapa insan bil husna kelan kebagusan wa ya'ba alaihi wa ya'ba lan moh tidak mau, ya, sapa mengkono insan alaihi ing atas ghair wa ya'ba alaihi ayudi darep nyentong ngarepake sapa insan bi ghairihi kelan liyane insan as-su'a ing Allah liyakuna supaya ono iku lahu kati insan opal khairu kebagusan fal farqu mongkote perbedaan bainal khuluqaini antarane dua perangai bainal khuluqaini antarane dua perangai iku azimun agung. Jadi kalau tadi dikatakan orang yang berjiwa besar, ya, selalu berusaha berkarya untuk memperoleh seperti apa yang diperoleh ataupun lebih tinggi dari yang diperoleh orang lain. Beda kalau orang yang jiwa kecil, rendah jiwanya, ini justru harus
selalu mengharap kenikmatan yang sudah diperoleh orang lain. Taruhlah saja si A sudah dapat jodoh wanita yang cantik, ya, kemudian juga pinter, lalu dia ingin merebut istri orang lain. Jelas kalau orang seperti itu orang berjiwa kecil, ya. Tapi kalau orang berjiwa besar, kenapa sih aku bisa memperoleh istri yang pandai, yang cantik, saja ya, dia yang setia, dia harus berusaha beroleh. Gimana saya supaya bisa memperoleh wanita lain? Di dunia wanita tidak cuma dia, masih banyak lagi, banyak yang lebih cantik, lebih baik daripada dia. Saya akan harus memperoleh yang lebih baik. Itu kalau orang yang berjiwa besar, ya. Kenapa sih aku berhasil seperti itu, ya? Nah ini lalu dia berusaha, ya, berkarya untuk memperoleh apa yang melebihi diperoleh orang lain. Bukan lalu dia katakan menghasut, mendengki, merebut kenikmatan yang ada di tangan orang lain. Ini perbedaan antara dua perangai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.